Halo peserta didik, jumpa lagi kita pada pelajaran IPA. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang peredaran darah, alat pompa darah, serta bagian-bagian dari sistem peredaran darah ini. Nah, ada jantung kemarin ya sebagai alatnya, serta peredaran darah itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang yang menarik nih, yang akan sangat menarik jika kita bahas bersama, yaitu adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah ini bisa terjadi pada kita semua. Apa-apa saja dia gangguan pada sistem peredaran darah ini? Nah, yang pertama ada anemia, leukemia, ya, AIDS, varises, hipertensi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari gangguan pada sistem peredaran darah. Ada juga yang stroke, ya. Ada juga yang embolus. Nah, banyak penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Hari ini akan Bapak beritahu kepada kamu semuanya sebagai bahan dasar pembelajaran kita. Oke, saksikan ya, namun tidak semuanya akan Bapak jelaskan. Nah, yang pertama yang ingin Bapak jelaskan yaitu adalah anemia. Apa yang dimaksud dengan anemia ini anak-anak semuanya? Nah, anemia ini adalah keadaan tubuh yang kurang hemoglobin, ya. Gejala anemia ini seringkali dikenal dengan istilah 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, dan lemas. Nah, biasanya anemia ini terjadi pada kita karena kita kekurangan darah, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kondisi badan kita, ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah hemofilia. Nah, anak-anak, apa yang maksud dengan hemofilia? Hemofilia ini adalah penyakit yang disebabkan karena kanker darah atau ya karena darah kita itu sukar membeku. Jadi ketika kamu luka tapi lambat penyembuhannya, itu termasuk salah satu hemofilia, penyakit hemofilia. Darah itu tidak pernah membeku, tidak pernah kering dia. Sehingga apa? Kita sudah tergolong dalam penyakit hemofilia. Ya. Nah, ini contohnya nih, darah sukar membeku. Oke? Yang ketiga yaitu adalah trombus. Trombus itu apa? Nah, trombus itu adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Nah, pembuluh darah atau arteri kita itu tersumbat karena ada suatu benda yang menjanggal di pembuluh darah kita sehingga dia tidak dapat bergerak lagi, ya. Tidak dapat. Akhirnya apa? Nanti timbul penyakit lain. Salah satunya adalah stroke. Nah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah leukemia. Leukemia itu apa? Leukemia itu adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Biasanya ini disebut juga dengan kanker darah anak-anak semuanya. Nah, biasanya ini sel darah putih ini lebih besar daripada sel darah merah. Sehingga apa? Sel darah putih memakan sel darah merah. Nah, biasanya contoh dari leukemia ini apabila kita tersandung oleh suatu benda, akibatnya badan kita itu memar. Dan memar itu lama penyembuhannya. Nah, itu salah satu contoh dari penyakit leukemia ini. Nah, dia memakan sel darah merah, ya. Sel darah merah yang ada di pada tubuh kita yang harusnya itu normal, besar, dan jumlahnya sangat banyak, itu ternyata tidak. Karena kita mengalami penyakit leukemia, sel darah putih kita yang lebih banyak. Akibatnya apa? Ya, sel darah merah kita kalah dan diambil oleh sel darah putih. Nah, ada contoh dalam film yang kalau kamu ingat yaitu adalah film Surat Kecil Untuk Tuhan. Itu adalah salah satu penderita penyakit leukemia, ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri orang yang terkena leukemia. Yang pertama itu sering terjadinya mimisan. Nah, anak-anak, sering terjadi mimisan. Hati-hati yang sering terjadi mimisan. Kedua, sering mengalami nyeri pada tulang, ya, terjadi pembengkakan kelenjar, ya, bahkan di sini, nah, seperti kelenjar getah bening mungkin ya, bisa jadi nanti akibatnya itu berakibat menjadi penyakit leukemia. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang terkena leukemia. Nah, yang selanjutnya itu adalah varises. Apa yang maksud dengan varises? Varises itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pembuluh darah kita, ya, atau terutama pada kaki yang melebar karena tekanan darah sehingga fungsinya sedikit terganggu dan mengakibatkan pembuluh darah menjadi terlihat
umumnya terjadi pada lipatan betis. Nah, biasanya terjadi pada betis. Nah, ini dia. Nah, biasanya, ini terjadinya pada orang tua, ya. Nah, bisakah terjadi pada anak-anak? Bisa. Kenapa bisa terjadi pada anak-anak? Ya, ketika kamu berolahraga, ketika kamu jogging, dan setelah itu kamu tidak meluruskan kaki kamu melipatnya. Apa akibatnya? Ya, kamu akan menjadi varises. Kenapa bisa terjadi varises? Ya iya, ya, darah kita tersumbat. Karena apa? Nah, karena pembuluh darah kita tidak lancar peredaran darahnya. Akibatnya pelebaran pembuluh darah. Itulah dia penyakit varises. Oke. Selanjutnya itu adalah talasemia. Apa itu talasemia ya? Nah, yaitu penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya penderita mengalami anemia. Yang selanjutnya yaitu adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini apa maksudnya? Yaitu penyakit yang ada pada manusia akibat tekanan darahnya di atas normal. Hipertensi ini biasanya akibat dari faktor keturunan, stres, usia, kebiasaan merokok, dan minuman beralkohol. Nah, dan ciri-ciri orang hipertensi ini adalah orang yang suka marah. Nah, biasanya orang tua kita nih, ya, melihat kelakuan kita, akibatnya dia marah, ya, akibatnya apa? Tekanan darahnya naik, sehingga apa? Nanti bisa terjadi, penyumbatan pembuluh darah, ya. Nah, berapakah besar tekanan darah yang normal? Ada di sini dalam slide Bapak, ya. Silakan kamu lihat dan perhatikan. Selanjutnya, cara mengobati hipertensi yaitu adalah kontrol berat badan. Ya, badan kita terlalu gemuk, akibatnya bisa juga kita mendapatkan penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu adalah rajin olahraga. Nah, yang ketiga kurangi konsumsi garam. Nah, ya, teratur. Biasanya kalau kita masuk ke rumah sakit, kita ada penderita sakit atau badan kita kurang enak, kita dicek dulu tensi kita, ya. Nah, itu dia. Terakhir yaitu adalah stroke. Stroke ini adalah penyakit yang diakibatkan arteri yang menuju ke otak pecah atau tertutup. Nah, stroke ini ada terbagi atas dua, ada yang stroke ringan, ada yang stroke berat. Stroke ringan itu adalah stroke sebelah saja, ya, sebelah badan kita itu mati, lumpuh. Sementara stroke berat itu adalah semua badan kita tidak bisa bergerak. Nah, ini biasanya stroke ini kenapa? Karena pemikiran, ya, pemikiran kita. Dan yang paling penting itu adalah suplai oksigen ke otak kita itu adalah terhambat. Nah, dan yang paling fatal yaitu adalah jantung koroner. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah yang paling fatal itu adalah jantung koroner. Kenapa? Alat pemompa darah itu adalah jantung. Jadi jantung koroner lah yang sangat fatal. Kenapa itu? Karena disebabkan oleh arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh nadi karena pengendapan lemak. Nah, ada lemak di tubuh kita, ada lemak di jantung kita, sehingga jantung kita untuk memompa darah tidak bekerja semaksimal mungkin. Nah, itu dia ya. Oke, anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan kita, ya. Kaya pun kita anak-anak semuanya, jika kita banyak penyakit apa gunanya? Ya. Nah, alirkan energi positif pada diri kita setiap hari, sehingga apa? Jika kita tertanam dalam pemikiran kita positif, ya, tubuh kita akan sehat dan pemikiran kita akan sehat. Organ-organ yang ada pada tubuh kita akan tetap bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, see you next week, bye bye.